Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Selamat pagi kawan-kawan. Berjumpa lagi dengan kita. Hari ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan tema minggu kemarin. Seperti yang kita bicarakan pada minggu kemarin, itu adalah tema konsep ilmu. Nah, ini adalah kelanjutan atau bagian lebih lanjut dari konsep ilmu dalam kaitannya mata kuliah kita pengantar integrasi ilmu. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Pertama, pengertian integrasi ilmu, bagaimana itu integrasi ilmu, kemudian 4 pilar filosofi keilmuan dan konsep sungai pengetahuan UIN Antasari. Ini yang menjadi jiwa dalam pengembangan ilmu di UIN Antasari. Ini harus menjadi ruh dalam bagaimana kita mencari dan mengembangkan ilmu dan juga nantinya mengimplementasikan dalam ranah praksis. Kawan-kawan nih ketika sudah lulus kuliah harus tetap berpegang teguh pada 4 pilar filosofi keilmuan ini, di samping tridharma perguruan tinggi yang secara umum dimiliki oleh semua perguruan tinggi di Indonesia khususnya. Oke, kita masuki pengertian integrasi ilmu. Ada sedikit kita bahas minggu kemarin, mengapa perlu integrasi ilmu. Ini kan wacana awal modern, di mana ilmu itu menjadi satu agama. Datangnya era modern itu di mana sains meruntuhkan dominasi agama dalam tanda kutip gereja pada waktu mereka merasa terkungkung bahwasanya gereja itu mendominasi kebenaran. Oleh karena itu muncul sains modern pada masa itu abad ke-16 ke-17 untuk menghindari dominasi gereja ini, dominasi agama, dominasi logika yang bersifat metafisik, kebenaran yang bersifat metafisik. Nah, kemudian sains modern menawarkan kebenaran yang sifatnya empiris dan rasional. Berjalan waktu ini bagus. Jadi kebenaran itu ada tolok ukurnya, ada batasannya yang bisa dibuktikan secara empiris atau bisa dibuktikan secara rasional. Itu yang disebut sebagai suatu kebenaran. Nah, ketika sains ini sudah mapan, dia menggantikan posisi agama yang sebelumnya mendominasi. Sekarang sains yang mendominasi. Ketika sains mendominasi, dia memegang dalam tanda kutip kekuasaan keilmuan, kekuasaan pengetahuan, maka muncul wacana sekuler, memisahkan antara agama dan non-agama. Ilmu dianggap sesuatu yang bukan berkaitan dengan agama. Agama tidak boleh ikut campur. Agama kalau orang mau beragama, silahkan jalani keberagamaannya, tapi jangan mencampur adukannya dengan kegiatan-kegiatan atau pemikiran-pemikiran non-agama. Nah, ini pemisahan antara agama dan yang non-agama, wacana sekuler. Ini menghasilkan banyak ilmuwan yang ateis, yang agnostik, menyatakan bahwasanya agama tidak berperan banyak dalam kehidupan. Yang berperan banyak dan menjadi problem solver dari segala permasalahan di dunia ini adalah sains. Nah, kemudian setelah berjalan waktu dengan kekeringan pola pikir sekuler yang mengelienasi wacana-wacana keagamaan, maka muncul dari kalangan agamawan dan orang-orang yang tidak sepakat dengan wacana sains modern itu kemudian
mengkantar wacana modern dan sekuler atau dalam tanda kutip saintisme, jadi agama saintisme yang pada akhirnya juga menghasilkan kolonialisme. Nah, kalau hanya kata Edward Said itu dalam bukunya Orientalisme, pengembangan ilmu oleh Barat dan penyebarluasannya ke dunia timur itu bukan dalam rangka untuk memperluas keilmuan, tapi dalam rangka kolonialis. Mereka ingin menjajah bangsa yang dianggap belum memiliki pengetahuan atau kekayaan sains yang seperti dimiliki oleh Barat. Nah, counter wacana ini, wacana modern, wacana sekuler, itu counter dengan wacana Islamis ilmu. Nanti kita akan bahas satu topik khusus terkait dengan Islamis ilmu, dengan misalnya tokohnya Ismail Raji Al-Faruqi, Said Naqib Al-Atas, di mana ilmu itu harus diislamisasi. Setiap ilmu harus dimasukkan roh Islam atau pengilmuan Islam. Ini juga akan kita bahas dalam satu topik nantinya khusus dalam satu pertemuan, dan itu tidak serta-merta menjawab kegelisahan atau menjawab permasalahan sekuler dan sains modern. Islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam ini seolah-olah hanya reaksi yang berlebihan daripada ilmuwan muslim agar tidak terhegemoni lagi, agar tidak terkungkung lagi oleh wacana sekuler, oleh wacana sains modern. Maka sains modern itu diislamisasi atau ilmu itu diislamkan. Nah, ini banyak terjadi perdebatan dan bukan suatu penyelesaian masalah juga terhadap inferiornya dan tanda kutip masyarakat muslim dibanding dengan masyarakat barat. Nah, maka muncullah integrasi ilmu, bermula dari munculnya para tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang punya kesadaran akan pentingnya itu integrasi ilmu. Jadi ilmu itu saling mengisi. Dan juga faktanya ternyata pemecahan masalah di dunia ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh sains, dia juga punya sisi-sisi yang juga harus diisi oleh bidang lain, terutama agama. Faktanya adalah problem solving itu harus dibatasi ilmu. Nah, ini perbandingannya adalah misalnya Islam abad pertengahan, itu ketika Islam pada masa-masa jayanya ilmu pengetahuan itu lahir daripada dunia Islam. Misalnya kawan-kawan pernah mendengar kemajuan teknologi dan pengetahuan di barat itu juga adalah sumbangsih dunia muslim. Benar, ketika dunia muslim semangat keilmuannya zaman dinasti Abbasiyah itu ilmu pengetahuan sangat sangat besar diperhatikan, entah itu oleh pemerintahnya atau oleh masyarakatnya, oleh para ilmuwannya, sehingga lahirlah tokoh seperti Ibnu Sina, Nurul, Al-Ghazali, dan yang memiliki keilmuan yang komprehensif, di mana ajaran Islam juga dikawinkan dengan pengetahuan baru dan juga dirujuk pada pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, misalnya dari dunia Yunani, dari Mesir, di mana pengetahuan sudah lebih dahulu lahir sebelum Islam itu ada. Nah, kita mengembalikan kejayaan pengetahuan Muslim ini dengan konsep integrasi ilmu. Apa itu integrasi ilmu? Integrasi berarti pembauran atau peleburan atau asimilasi atau integrasi. Jadi ada perbedaan antara pembauran, membaur atau melebur itu seolah-olah yang beda menjadi satu. Yang saling beda itu menjadi satu atau mengasimilasi. Yang beda itu mencoba menjadi orang yang lebih banyak. Ketika misalnya orang Indonesia yang sudah lama tinggal di luar negeri kemudian berasimilasi di tempat dia berada itu untuk menjadi orang di mana dia berada, misalnya di Amerika misalnya atau di mana dia
asimilasi. Integrasi itu berbeda. Kalau analoginya itu seperti pembauran, peleburan, dan asimilasi itu seperti analogi jus. Jus itu ada es, ada buahnya, ada gulanya, ada airnya, kemudian di blender dan jadilah jus. Ini adalah pembauran, peleburan, asimilasi. Kita tidak akan bisa lagi membedakan mana di dalam jus itu yang buah, mana yang es, mana yang air, mana yang gula. Nah, analoginya adalah analogi gado-gado. Integrasi itu analogi gado-gado. Ini bisa oleh Prof. Fujibur Rahman. Di dalam gado-gado itu ada nasi lontong sayur, ada sambal kacang, ada sayur, ada apa, ada kerupuk, ada telur dan sebagainya dicampur. Tetapi ketika kita melihat gado-gado, kita bisa mengetahui, oh ini adalah telur, ini adalah nasi, ini adalah lontong, ini adalah sambal kacang, dan mungkin ini adalah satenya. Nah, ini kita bisa memilah-milah mana yang telur, mana yang sayur, mana yang sambal kacang. Tapi secara keseluruhan kita tahu bahwa itu adalah gado-gado. Nah, itu analogi integrasi. Saling memperkaya. Untuk menjadikan gado-gado itu gado-gado, maka dia harus ada sambal kacang. Dia harus ada telur. Dia harus ada harus ada sayur, harus ada lontong dan sebagainya. Seperti itu. Atau dia juga bisa memperbaharui ini lebih jauh lagi, memperbaharui atau mencerahkan sesuatu yang ketika dibaca hanya dengan satu bidang keilmuan, kemudian ketika dilihat menggunakan misalnya tafsir Al-Quran, ketika hanya dibaca dengan metode penafsiran gaya lama akan menghasilkan penafsiran yang A. Tapi ketika dalam menafsirkan itu membacanya dengan psikologi, membacanya dengan sosiologi, membacanya dengan ilmu alam, maka kemungkinan akan ada terjemahan baru terhadap Al-Quran. Nah, ini yang disebut dengan integrasi tadi. Saling mengisi, saling memperkaya, atau mencerahkan. Yang sebelumnya tersalah, ketika diarahkan oleh pengetahuan baru, maka dia menjadi benar, dia tercerahkan, atau mengilhami. Ini menjadi sumber nilai. Jadi satu ilmu biasanya yang bersifat etis itu menjadi sumber nilai terhadap ilmu-ilmu yang sifatnya praktis. Jadi, kegunaannya untuk apa, tujuannya untuk apa, dan sebagainya. Oke, itu integrasi ilmu. Pada intinya adalah seperti gado-gado tadi, memperkaya, memperbarui, mencerahkan, dan mengilhami. Kemudian kerangka filosofis integrasi ilmu. Ini sudah kita bahas sedikit minggu kemarin. Ontologinya atau aspek keadaannya, sains objeknya itu empiris dan rasional. Nah, kalau ini integrasi ilmu, selain yang empiris dan rasional, dia juga menambahkan satu. Kalau yang di dalam Islam itu disebut ayah atau ayat atau tanda. Dia bisa bersifat makrokosmos yang dimaksud adalah alam semesta beserta isinya, atau mikrokosmos manusia beserta apa yang ada di dalam dirinya, dan juga wahyu. Nah, ini objek kajian daripada integrasi ilmu. Beda dengan atau ada tambahan daripada objek sains. Makrokosmos dan mikrokosmos itu bisa bersifat empiris dan rasional. Wahyu kadang dia ada di luar nalar, di luar hal-hal yang bisa kita rasakan secara indrawi. Gunanya apa? Ini untuk membaca menuju ketauhidan. Jadi tanda atau ayah, alam, manusia, wahyu, itu dibaca, dipahami, diperbaharui, dimaknai untuk menuju tauhidillah. Oh, ini satu tujuan kita adalah untuk menyembah kepada Allah, untuk menuhankan
Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita membaca tanda-tanda tadi, bukan hanya tanda wahyu, teks Al-Qur'an dan Al-Hadis, tapi juga tanda atau ayat yang sifatnya makrokosmos atau mikrokosmos alam dan diri manusia itu sendiri. Dan kemudian ketika kita sudah mengenal atau menuju kepada tauhidillah, tanda itu juga membacanya untuk menuju kesadaran. Oh ternyata ayat Al-Quran, alam, diri manusia itu sama sucinya, karena dia adalah tanda dan bahasa Tuhan kepada manusia, bahasa Tuhan kepada makhluknya. Ini akan berimplikasi pada bagaimana kita memperlakukan alam, bagaimana kita memperlakukan manusia, bagaimana kita seolah-olah kita juga seperti kita memperlakukan ayat Al-Quran, bagaimana kita begitu menjaga sakralitas ayat Al-Quran. Seperti itu juga kita menjaga sakralitas bahasa Tuhan yang termanifestasi dalam dunia makrokosmos atau mikrokosmos. Nah ini menjadi pertaruhan kebenaran. Apakah objek sains empiris yang rasional itu bisa menang, atau objek integrasi ilmu ini yang menambahkan bahwa selain yang empiris dan rasional ada hal-hal yang bersifat wahyu yang juga menjadi objek ilmu. Nah, ini ketika kemarin kita bicara tentang paradigma pemaskun, kalau semakin banyak orang yang percaya bahwasanya oh ini adalah cara melihat pengetahuan yang benar, maka dia akan menjadi kebenaran yang menang. Karena sifat ilmu sekali lagi dia bisa falsifikasi, jadi falsifikasi. Yang benar itu bisa disalahkan ketika kebenaran baru datang. Dan akan terus diperbarui seperti itu. Atau paradigmanya akan berubah semakin hari, dan itu sesuatu yang niscaya. Epistemologi sains itu tadi sekali lagi empiris dan rasional, kemudian epistemologi Islam selain yang empiris bayani dan yang rasional burhani, dia juga irfani yang bersifat intuitif, yang bersifat laduni. Jadi dalam Islam itu pengetahuan bisa didapatkan, ini epistemologi lah cara memperoleh pengetahuan, bisa didapatkan dengan cara mimpi atau pengalaman individu. Nah, ada sebagian juga tokoh, saya lupa, Francis Bacon atau siapa itu yang menyatakan sesuatu yang sifatnya irfan ini sebenarnya juga empiris, tapi empirisnya radikal, dia bersifat individu, tidak bersifat empiris yang komunal. Jadi bagaimana irfani ini bisa dimasukkan ke dalam konsep epistemologi sains? Jalan tengahnya adalah irfani ini bukan yang dikatakan sebagai empirisme radikal tadi, tetapi dia diposisikan sebagai kajian wacana dalam kerangka empiris dan rasional. Jadi ketika ada wacana laduni, ketika ada misalnya wacana laduni itu sesuatu yang bersifat irfani, misalnya Nur Muhammad, kemudian Tuhan, kemudian malaikat, kemudian keimanan, kemudian alam barzah dan lain sebagainya. Ini kan pengetahuan yang tidak akan bisa diketahui secara empiris atau rasional, tapi seperti irfani. Nah ini diposisikan sebagai wacana. Ketika wacana ini sudah dijadikan sebagai objek, maka dia bisa dibahas secara empiris dan rasional. Jadi begitu cara membaca yang irfani. Kemudian aksiologi implementasinya, ilmu itu bisa menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan. Nah dalam ranah praktis, teori-teori lahir dari bagaimana pengetahuan itu dibuat, kemudian menghasilkan satu ilmu pengetahuan atau satu hukum. Sejarah dan fakta berbicara ilmu itu tidak pernah bebas nilai, walaupun pernah ada satu wacana mengatakan ilmu itu hadir untuk ilmu, dia tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi saat ini sejarah selalu berbicara ilmu pengetahuan lahir demi kepentingan tertentu dari umat manusia. Revolusi industri
komunikasi, juga ada kepentingan revolusi teknologi, ada kepentingan-kepentingan lainnya, revolusi agraris, ada kepentingan manusia di dalamnya. Jadi ilmu itu tidak pernah bebas nilai, termasuk tadi yang disampaikan Edward Said. Pengembangan keilmuan barat di dunia timur itu bukan demi kepentingan ilmu, tapi demi kepentingan kolonialisasi. Seperti misalnya juga lahirnya sains modern itu punya kepentingan untuk meruntuhkan dominasi agama atau dominasi gereja. Jadi ada kepentingan-kepentingan di balik lahirnya pengetahuan. Nah, oleh karena ada nilai di balik lahirnya ilmu, maka Islam sebagai nilai dan sebagai etika itu harus memandu, harus menjadi panduan dalam pencarian epistemologi pengetahuan atau dalam praktek aksiologi ilmu. Ilmu ini mau dibawa kemana? Lahirnya ilmu ini mau dipakai kemana? Ketika kita punya keilmuan teknologi, misalnya tambang batu bara, itu kan memerlukan ilmu dan teknologi yang berbagai macam jelimetnya untuk mengeruk batu bara dari bumi. Nah, praktek ini harus diilhami oleh nilai-nilai dan etika Islam. Apakah eksploitasi alam ini sesuai dengan etika Islam? Atau asas keadilannya sesuai? Atau asas menjaga alamnya sudah sesuai? Kita apakah menghormati bahasa Tuhan melalui alam ini sebagaimana yang Islam ajarkan? Nah, itu yang diinginkan dalam konsep aksiologinya integrasi ini. Jadi ada nilai Islam yang menjadi cahaya di balik lahirnya pengetahuan atau di balik penggunaan suatu pengetahuan. Oke. Praksis integrasi ilmu. Yang pertama ini lahirnya UIN seluruh Indonesia ini adalah praksis pertama yang nyata terkait dengan adanya integrasi ilmu. UIN itu kan punya kewajiban untuk membuka fakultas-fakultas dan jurusan yang dalam tanda kutip dulu dikatakan sebagai ilmu umum. Nah, jadi universitas Islam yang punya jurusan dan fakultas umum ini adalah bagian dari praksis integrasi ilmu. Di dalam fakultas-fakultas jurusan yang sifatnya umum juga ada ilmu-ilmu Islam, nilai-nilai Islam yang diajarkan. Capaian dan kendalanya seperti apa? Dalam ranah ilmu sosial, integrasinya dengan Islam itu mudah atau dia saling melengkapi, saling menyempurnakan. Misalnya dalam dalam pembahasan fikih misalnya. Nah, ini kan dia bisa membaca secara sosial dengan ilmu sosial, psikologi, sosiologi atau antropologi, atau misalnya tafsir, hadis dan lain sebagainya. Karena ilmu humaniora juga ini dengan Islam saling menyempurnakan, sudah pada ranah yang hampir advance. Misalnya dalam tafsir Al-Quran kali ini berbagai cara menafsirkan dari sisi kebahasaannya, dari sisi hermeneutisnya dan sebagainya, dari sisi filsafatnya. Nah, ini mudah untuk berintegrasi. Yang sulit itu di dalam ranah keilmuan alam, karena ini sudah dalam ranah praktis nantinya bagaimana ilmu itu ketika dia lahir tujuannya untuk apa dan dipakai orang lain untuk apa. Nah, ini yang masih menjadi PR bagi seluruh ilmuwan tentunya, dan kita sebagai orang yang mengemban amanah integrasi ilmu. Misalnya seperti contoh ilmu yang niatnya untuk kebaikan tapi digunakan orang lain untuk niat kejahatan. Misalnya seperti Einstein menciptakan atom, apa benar ketika diciptakan ini untuk pengetahuan tapi dipakai orang lain untuk digunakan dengan hal-hal yang malah merugikan kemanusiaan. Ini kan sesuatu yang sulit untuk dihindari karena sudah lepas daripada proses pembentukan ilmu itu. Dia dalam ranah praktis lebih seperti itu.
misalnya tadi kita kembali ke eksploitasi alam, diciptakannya mesin, diciptakannya teknologi, diciptakannya cara membaca tanah, ini kan tujuannya untuk baik, tapi ketika digunakan untuk mengeruk alam, ketika tidak memedulikan masyarakat sekitar, ketika hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok perusahaannya, nah ini kan keluar daripada etika Islam. Nah itu tidak bisa serta merta diatur kembali oleh Islam itu sendiri. Ini yang menjadi permasalahan dalam banyak kali sebenarnya permasalahan-permasalahan lain. Misalnya kita perlu misalnya dalam satu ilmu, apakah ilmu ini bisa secara sempurna saling melengkapi, saling mencerahkan dengan ilmu yang lain. Ini permasalahan praktis. Tapi secara garis besar kita sedang berusaha, kita sedang menggalakkan konsep dan wacana ini supaya menjadi paradigma yang dipegang orang, seluruh ilmuwan seperti itu, khususnya ilmuwan muslim. Nah ini ada pilihan. Kenapa kita harus integrasi ilmu? Pilihannya seperti ini. Kita banyak tahu dalam sedikit bidang ilmu, jadi ahli dalam satu bidang saja, atau kita sedikit tahu dalam banyak bidang ilmu, kita tahu tapi di permukaannya saja, atau kita banyak tahu pada sedikit bidang ilmu, ahli di bidang ilmu tertentu, ditambah sedikit tahu dalam banyak bidang ilmu. Jadi yang kebidangannya ahli gitu, tapi dalam kebidangan itu dia bisa membacanya dengan ilmu-ilmu yang lain untuk memperkayanya, untuk mencerahkannya, untuk jika mungkin memperbaharuinya atau merevisi. Tapi yang paling sempurna adalah banyak tahu dalam banyak bidang ilmu yang sifatnya komprehensif seperti para ulama yang kita sebutkan sebelumnya tadi. Oke. Nah, kemudian 4 pilar keilmuan Gunaan Antasari. Yang pertama adalah integrasi dinamis, mutually enriching, saling memperkaya, kemudian mutually renewing, saling memperbaharui, dan mutually illuminating, saling mencerahkan. Nah, ini konsep integrasi ilmu. Jadi antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain itu saling memperkaya, saling memperbaharui jika memungkinkan, dan saling mencerahkan. Kemudian membaca tanda kauniyah dan kauliyah secara bersama. Jadi jangan lagi kita hanya mengatakan bahasa Tuhan, ayat Tuhan itu hanya yang bersifat teks kauliyah, tapi kauniyah juga alam, manusia itu adalah bahasa Tuhan kepada makhluk. Itu adalah tanda. Jadi disucikan secara sama, dibaca dan ditafsirkan, dimaknai secara sama juga. Ini adalah yang dimaksud dalam integrasi dinamis, memaknai dan memberi nilai pada ilmu untuk melihat hidup. Hidup ini tujuannya untuk apa? Untuk beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk itu kita perlu tauhid, perlu memahami apa itu Tuhan dengan cara membaca bahasa-bahasa Tuhan yang kauliyah dan yang kauliyah. Tetapi sisi lain, Islam sebagai ilmu selalu terbuka pada revisi dan falsifikasi bagaimana ilmu itu sendiri. Nah, dalam kaitannya bahwa Islam ini diartikan sebagai satu ilmu, dia memungkinkan untuk difalsifikasi, untuk direvisi kapanpun oleh siapapun ketika ada pengetahuan baru yang datang. Jadi mungkin dia tidak serta merta dihapus, tapi saling mencerahkan tadi, atau saling memperbaharui, atau saling menganyakan, itu yang dibaca bahwasanya tidak ada yang sakral kecuali foundational text Al-Quran dan Al-Hadis. Tafsir daripada Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak ada yang sakral karena sifatnya ilmu. Dia bisa direvisi, bisa difalsifikasi, dan juga bisa dipertahankan menjadi satu paradigma yang diyakini oleh banyak orang. Yang kedua adalah integrasi Islam dan kebangsaan. Ini menegaskan keterpaduan antara Islam dan keindonesiaan yang diwakili misalnya dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa,
dalam Pancasila itu kan ini adalah bagaimana proses integrasi antara kelompok Islamis dengan kelompok nasionalis. Yang satu ingin dasar negara ini adalah negara Islam, yang satu ingin dasar negara yang sifatnya nasionalis. Jalan tengahnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia ini bukan agama yang Islamis atau bukan negara yang Islamis atau negara yang agamis, tetapi bukan juga negara yang sekuler. Tapi Indonesia adalah negara yang mengakomodir semua keberagamaan dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Islam itu termasuk dalam ragam banyaknya keberagamaan di Indonesia. Dia bersatu dengan Indonesia itu, seperti agama-agama yang lain juga dalam konsep kebinekaan. Berbeda-beda tapi tetap satu. Beda agama, ini Islam menyatu juga dengan Indonesia, dengan Nusantara, dengan jiwa Pancasila yang dirumuskan oleh para founding father kita. Oke, yang ketiga, berbasis lokal. Setelah integrasi dinamis, kemudian integrasi antara agama Islam dengan Indonesia, maka yang ketiga adalah berbasis lokal. Ini gayanya UIN Antasari. Ilmu yang ingin dikembangkan dan harus dikembangkan oleh akademikanya adalah ilmu yang berbasis pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial masyarakat, khususnya Kalimantan Selatan atau Kalimantan secara lebih luas. Itu yang dikatakan sebagai berbasis lokal. Yang kedua, dia juga berbasis pada kearifan lokal sebagai suatu warisan yang harus dijaga kelestariannya. Bagaimana para ulama terdahulu, Syekh Banjari, misalnya Pangeran Antasari, Pangeran Suryanus, Lambung Mangkurat, tokoh-tokoh yang lain misalnya, termasuk juga tokoh-tokoh yang dikatakan sebagai pemberontak, misalnya Hasan Basri dan lain sebagainya. Inilah kearifan lokal, bagaimana masyarakat kita ini sudah hidup pada masa lalu. Ini juga menjadi basis pengembangan keilmuan di UIN Antasari. Yang terakhir atau yang keempat, berwawasan global. Meskipun kita punya kearifan lokal yang sangat lokal, Indonesia, kemudian ada lokalnya Kalimantan atau Kalimantan Selatan, tapi dia terkoneksi dan juga berkontribusi dalam dunia keilmuan kosmopolitan atau global, secara kalau bahasanya kampus yang mendunia. Jadi dapat membaca dan memahami ilmu yang datang dari luar dan juga berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan yang ada di luar. Dunia yang semakin hari semakin sempit ini, kita tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu, semua bisa saling terkoneksi. Yang post strukturalis dan postmodern ini kan semangat tadi menggugah bahwasanya tidak ada lagi penjajahan atas nama ilmu pengetahuan, kan, kosmo itu seperti itu. Jadi tidak ada lagi kepentingan-kepentingan yang memarginalkan kelompok lain dalam pencarian atas nama pengetahuan. Dalam arti tidak tercerabut dari akar dengan menjaga jarak dari terjerumus pada Amerika sentris atau Eropa sentris. Jadi wawasan global kita pahami, kita pelajari, kita maknai, tetapi basis lokalnya jangan sampai hilang agar kita tidak menjadi Amerika sentris. Karena hari ini itu pengembangan pengetahuan seperti selalu berkiblat pada barat. Oke, ketika ada pengetahuan baru datang dari barat, bisa kita ambil, tapi jangan lupa akar kita ada di mana. Basis lokal kita harus tetap hidup di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi menawarkan lagi konsep perennial dalam domisili wacana humanisme barat yang tadi sekuler, kering, tanpa ada nilai-nilai ketuhanan, tanpa ada nilai-nilai moral, karena ilmu katanya, atau ilmu demi kepentingan material, kepentingan hedon, kepentingan kapitalis.
bukan itu yang menjadi basis lokalitas kita. Kemudian yang terakhir, analogi sungai ilmu pengetahuan. Langit itu diartikan sebagai Tuhan atau sumber ilmu, kemudian hujan yang datang dari sebagai wahyu, tadi tanda atau ayah, kemudian bersatu dengan bumi. Bumi itu adalah ilmu alam, terintegrasi dia. Kemudian mengalir dalam aliran sungai, ini adalah ilmu sosial dan ilmu humaniora, terkoneksi dan terintegrasi. Jadi pengetahuan yang interkoneksi, integrasi. Analogi lain, sungai ilmu pengetahuan, air hujan adalah tanda karunia Tuhan, wahyu tadi, teks, conditional text, kemudian bumi adalah tanda karunia-Nya. Bahasa Tuhan dalam makrokosmos atau mikrokosmos. Terpadu dalam sungai yang menjadi ilmu. Dan semuanya itu terpadu dalam sungai, menyatu air hujan dengan bumi. Atau sungai sebagai ilmu, tadi setelah dia menyatu padu, dia akan bermuara pada samudra. Nah, samudra ini adalah globalisasi. Menghadapi globalisasi, kita harus paham ilmu yang sifatnya kauniyah dan sifatnya kauliyah, yang memadukan air hujan dan bumi. Jadi menjadilah dia menjadi sungai menghadapi globalisasi. Atau ketiga, sungai ilmu pengetahuan, air hujan itulah wahyu yang sifatnya universal, kemudian bumi ini ruang dan waktu dalam kurung lokalitas Indonesia. Nah, jadi Islam, kalau kita bahasakan wahyu sebagai Islam, kemudian dia hadir dalam ruang dan waktu di Nusantara, lokalitas. Maka wahyu dan ruang dan waktu ini saling berintegrasi. Lahirlah sungai. Nah, sungai ini menjadi simbol daripada integrasi antara Islam dan kebangsaan atau ke-Indonesia. Maka lahirlah kalau membahas sekarang itu Islam Nusantara. Gayanya Islam yang ada di Nusantara. Tapi dia tetap memiliki ciri-ciri ada hujan di dalamnya. Tetapi sekaligus juga ada bumi di dalamnya. Jadilah sungai. Integrasi antara Islam dengan kebangsaan yang gayanya bukan berarti Islam Nusantara itu bukan Islam atau Islam yang paling benar, tidak, tapi inilah sungai yang ada di Indonesia. Kalau di tempat lain beda lagi sungai. Nah, kemudian cabang-cabang sungai ini adalah analogi daripada keragaman Islam di Indonesia, berdasarkan pada keragaman etnis, budaya, geografi. Nah, ini kan berbeda-beda tetap satu. Macam-macam dia keberagaman di Indonesia. Ada yang Salafi, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Ahmadiyah, ada yang Syiah. Nah, ini kemudian saling menyempurnakan, saling berkoneksi dengan ruang dan waktu, etnis, budaya, dan geografi di Indonesia. Maka lahirlah Islam yang khas di tanah kita. Islam Banjar, Islam Jawa, Islam Sumatera, Islam Sulawesi. Nah, itu kan ada perbedaan-perbedaan tertentu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.